Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala millati rasulillah. Assalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kita membaca kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Laila. Kali ini kita sudah sampai pada adab yang ke-13, yaitu adabu tilawatil Quran, adab membaca Al-Quran. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membacakan adab yang pertama sampai dengan adab yang ke-6. Adab yang pertama, ayyakuna qari'il Quran ala wudu'in nadifus saub wal badan wal makan mustakan. Yang pertama, sebaiknya orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan sudah berwudu, suci pakaiannya, badannya, dan tempatnya, serta telah bersiwak atau bergosok gigi. Adab yang pertama ini sudah sangat jelas ayyuhal ikhwan, bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran kita disunahkan untuk mengambil air wudhu, kemudian pakaiannya bersih, demikian juga badannya, tempatnya, kemudian kita sudah bersiwak atau bergosok gigi. Kemudian yang kedua, ayakhtarul makan al-hadi waz zaman al-munasib fadzalika ad'a ila istima'i hammatihi wa sifai qalbihi. Yang kedua, hendaknya memilih tempat yang tenang dan waktu pun pas, karena hal tersebut lebih dapat konsentrasi dan jiwa lebih tenang. Yang kedua ini penting, ma'asyiral muslimin. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Quran hendaknya dalam kondisi tenang, ya, waktunya juga pas supaya bisa konsentrasi dan jiwa bisa lebih tenang. Mengapa? Karena kalau kita tidak konsentrasi, ya, jiwa kita tidak tenang, maka kita agak susah untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Oleh karena itu hendaknya tempat dan waktunya pun pas. Kemudian yang ketiga, ayyubda at-tilawah bil isti'adzah minasyaitonir rajim summa bismillah fi awwali kulli suratin ada suratut taubah liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Surat An-Nahl ayat 98. Yang ketiga, hendaknya memulai tilawah dengan ta'awuz, kemudian basmalah pada setiap awal surat selain surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, apabila kamu akan membaca Al-Quran, maka memohon perlindunganlah kamu kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Quran surat An-Nahl ayat 98. Ma'asyiral muslimin, adab yang ketiga ini sudah cukup jelas, ya, bahwa ketika kita membaca Al-Quran maka kita disunahkan untuk membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau juga dengan lafaz yang lain, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim.
Kemudian membaca basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim pada setiap awal surat selain surat At-Taubah. Yang keempat, ayyura'i ahkamat tajwid wa ikhrajal huruf min makharijiha wa tartilil Qur'an liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim warattilil Qur'ana tartila. Al-Quran surat Al-Muzammil ayat yang keempat. Yang keempat, hendaknya selalu memperhatikan hukum-hukum tajwid dan membunyikan huruf sesuai dengan makhrajnya serta membacanya dengan tartil, perlahan-lahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adab yang keempat juga sudah cukup jelas ya, bahwa ketika kita membaca Al-Quran hendaknya kita memperhatikan hukum-hukum tajwidnya ya, kemudian makharijul hurufnya ya, panjang pendeknya, mendengung atau tidak, khunnah, idhar dan lain sebagainya kita perhatikan. Kemudian tidak kalah penting juga ya, bacalah Al-Quran secara tartil, perlahan-lahan, tidak terburu-buru. Yang kelima, yustahabbu maddul qira'ah wa tahsinul shaut bil qira'ah. Faqad su'ila Anas radhiyallahu an kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala kanat maddan. Summa qara'a bismillahirrahmanirrahim bimaddi bismillah yamuddu billah wa yamuddu birrahman wa yamuddu birrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam zayyinu aswatakum bil Qur'an. Yang kelima, disunnahkan memanjangkan bacaan dan memperindah suara di saat membacanya. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah ditanya, bagaimana bacaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Quran? Kemudian sahabat Anas menjawab, bacaannya panjang atau mad. Kemudian Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil memanjangkan Bismillah dan memanjangkan bacaan Ar-Rahman dan memanjangkan bacaan Ar-Rahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, hiasilah suara kalian dengan Al-Quran. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kemudian yang keenam, yang terakhir pada pembahasan kali ini, nanti kita lanjutkan yang ketujuhnya. Yang keenam, ayyakuna mutadabbiran lima'anil Qur'an, mutafa'ilan ma'a ayatihi, sa'ilan lillahi al-jannata hina urudiha, musta'idhan bihi minan nar hina dzikriha. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran surat As-Sad ayat 29. Wa fi hadits Khuzaifah qala idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadza. Yang keenam, hendaknya membaca sambil merenungkan dan menghayati makna yang terkandung pada ayat-ayat yang dibaca, berinteraksi dengannya sambil memohon surga kepada Allah Subhanahu wa taala bila dibaca ayat-ayat surga, dan berlindung kepada Allah dari neraka bila dibaca ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ini adalah sebuah kitab
yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Al-Quran Surat Shad ayat 29. Dan di dalam hadis Hudzaifah ia menuturkan, apabila Nabi terbaca ayat yang mengandung makna tasbih kepada Allah, beliau bertasbih. Dan apabila terbaca ayat yang mengandung doa, maka beliau berdoa. Dan apabila terbaca ayat yang bermakna meminta perlindungan kepada Allah, beliau memohon perlindungan. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adab yang keenam ini mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya kita berinteraksi dengan Al-Quran, hendaknya kita merenungkan, menghayati makna yang terkandung pada ayat-ayat yang kita baca. Ini memang tidak mudah. Kenapa? Karena untuk dapat merenungi, untuk dapat menghayati, untuk dapat memahami maknanya, maka paling tidak kita mengerti artinya, bahkan kalau bisa kita faham tentang tafsirnya, sehingga ayat itu bisa kita pahami, bisa kita hayati, kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika dibacakan ayat tentang tasbih, kemudian Rasul bertasbih, dan jika dibacakan ayat yang memohon pertolongan atau doa gitu ya, maka Nabi pun berdoa. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awadza, dan jika terbaca atau Nabi mendengar bacaan ayat yang mohon perlindungan kepada Allah, maka Nabi mohon perlindungan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita ikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tilawah Al-Quran ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.